Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Selamat Novi. pagi Bu Tifa. Nah, di sini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Novi Ayunintias Widianti. Saya CJP Angkatan 6 Kota Madiun. Di sini akan menyampaikan tentang tugas mewawancarai di mana kepemimpinan di sekolah saya, yaitu Ibu Siti Kotifah dari SDN Ororombo, Kota Madiun. Kami memperkenalkan diri selaku Kepala Sekolah di SDN Ororombo yang merupakan instansi tempat Bu Novi Ayunintias Widianti mengikuti diklat Guru Penggerak Angkatan ke-6. Itu kalau ada sesuatu masalah tidak langsung berpihak ke sini, langsung memutuskan begitu. Nah, kemudian Bu, dari semua langkah-langkah tadi atau hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, ya. Langkah yang paling efektif yaitu saya lakukan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang sifatnya dilema etika ya, meskipun sama-sama benar tapi harus ditentukan salah satu, yaitu dengan berkoordinasi ya. Kita selalu menjaga komunikasi ya, berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dari kasus tersebut. Ya, karena kita sebagai agen pembelajar, jadi kita harus bisa melayani kebutuhan siswa kita, meskipun siswa kita beragam ya tentunya. Jadi kita harus bisa melayani itu sebaik mungkin ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya orang Jawa gerusa-gerusu gitu ya untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan atau sesuatu yang menyangkut dengan peserta didik. Jadi kita harus selalu bersinergi, bekerja sama dengan siswa pun sering kadang komunikasi meskipun tidak secara formal di dalam kelas, mungkin saat istirahat anak-anak tertentu sering kita ajak ngobrol secara santai biar dia merasa kita itu tidak hanya sebagai guru, juga bisa sebagai temannya. Begitu Bu Novi. Perkenalkan, nama saya Marianto, Kepala SDN Sukosari, Kota Madiun. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di instansi jenengan Pak? Apapun yang ada di sekolah, itu informasi tentang kasus itu harus kita terima. Kemudian selanjutnya, dari semua hal tadi yang telah Bapak sampaikan, mungkin Bapak bisa menyampaikan pembelajaran apa yang dapat dipetik dari semua pengalaman yang sudah Bapak lakukan tadi dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya petik dalam kasus ini, kita tidak harus segera memutuskan terhadap suatu kasus. Jadi kasus itu harus kita pelajari ya, fakta, data, kemudian koordinasi dengan pihak terkait, kemudian kita juga berpegangan pada aturan atau prinsip. Setelah semuanya kita terpenuhi, baru mengambil suatu keputusan. Jadi intinya ini dalam mengambil suatu keputusan kita tidak boleh gegabah. Itu Mbak Novi. Ya, betul. Saya setuju dan sangat sepemikiran sekali kalau saat kita mengambil suatu keputusan tidak boleh gegabah, harus sharing, menggunakan aturan yang berlaku dan juga mengumpulkan fakta terlebih dahulu ya Pak. Jadi tidak langsung serta-merta kasus ini dari satu pihak langsung kita selesaikan. Baik, terima kasih Pak sudah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk mempelajari selama ini apa yang sudah Bapak laksanakan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di instansi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan terkait analisis penerapan proses pengambilan keputusan pimpinan di kepala sekolah. Nah, di sini narasumber saya ada Ibu Siti Kotifah selaku Kepala SDN Ororombo
di mana asal CGP. Kemudian yang kedua adalah Bapak Marianto selaku kepala dari SDN Sukosari yang satu kecamatan dengan asal CGP mengajar. Nah, dari hasil wawancara yang analisis praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan terutama pada kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus dilema etika yang sama-sama benar adalah praktik pengambilan keputusan bujukan moral dan dilema etika berdasarkan identifikasi masalah yang diterima, kemudian pengumpulan fakta, koordinasi, uji regulasi, dan pengambilan kesepakatan berdasarkan musyawarah. Praktik yang dilakukan di sekolah dengan mengumpulkan informasi, mengumpulkan fakta, berkoordinasi dengan dewan guru, paguyuban, dan komite. Kemudian untuk hal-hal menarik yang terjadi saat wawancara adalah ternyata pada semua praktik yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengambilan keputusan secara tidak langsung sudah berdasarkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Suatu pengalaman yang baru yang dapat didapatkan selama proses wawancara adalah pengambilan ilmu dari pimpinan yang sudah senior dalam mengambil kebijakan. Dengan demikian, pertanyaan yang mengganjal bila dibandingkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian adalah dalam menguji keputusan yang diambil. Apakah sudah benar atau belum hanya menggunakan uji regulasi. Sedangkan ada lebih banyak pengujian yang bisa dilakukan dengan menggunakan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Kemudian dari hasil wawancara dari kedua pimpinan yang saya wawancarai ada beberapa persamaan dari keduanya, yaitu yang sudah mempraktikkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Nah, namun belum berjalan dengan maksimal. Pengujian terlihat pada ungkapan keduanya untuk mengidentifikasi masalah yang diterima dengan nilai universal yang saling bersinggungan, mengumpulkan fakta, memusyawarahkan dengan beberapa pihak yang bersangkutan, dan mengidentifikasi dengan beberapa uji. Mungkin terbilang belum sempurna dalam pengujian pengambilan langkah-langkahnya. Nah, karena hanya menguji menggunakan uji regulasi saja sebagai pondasi dan uji intuisi dalam menentukan keputusan. Kemudian untuk perbedaan dari kedua pimpinan yang telah saya wawancarai, yaitu tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Karena pada dasarnya dalam pengambilan keputusan keduanya menggunakan prinsip yang sama. Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Khotifah menyampaikan bahwa pengambilan keputusan dilaksanakan secara tim, sedangkan Bapak Marianto mengumpulkan informasi dari Dewan Guru. Terdengar keduanya sama-sama menggunakan praktik yang sama, namun menggunakan teknis yang berbeda. Kemudian, hal yang menonjol dari pimpinan yang saya wawancarai adalah keduanya mampu mengambil keputusan dengan mengimplementasikan kebijakan universal dan menggunakan regulasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Berkolaborasi dengan komite, paguyuban sekolah, dan juga paguyuban orang tua wali murid ketika memerlukan pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan murid, agar menghasilkan keputusan yang menguntungkan murid. Nah, di sini rencana para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah menerima semua informasi kasus, kemudian mengidentifikasi nilai dan mengumpulkan fakta serta berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait, termasuk dengan paguyuban dan komite. Dengan demikian, dapat mengambil keputusan yang paling bijaksana untuk menyelesaikan sebuah kasus yang berpihak kepada murid berdasarkan nilai kebajikan dan menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, dalam mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan yang dihasilkan berpihak kepada murid berdasarkan nilai kebajikan dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta mengobservasi apakah pengambilan keputusan sudah efektif atau belum adalah dari adanya perubahan yang lebih baik pada murid di jangka dekat atau di jangka yang lama.
Kemudian untuk saya pribadi dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan saya pada murid dan kolega guru adalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan kemudian setelah itu saya akan memiliki opsi dalam penyelesaian perlu adanya pengujian benar atau salah menggunakan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, di mana 9 langkah tersebut adalah mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dan pengujian benar atau salah menggunakan beberapa uji, di mana ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Dan yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Dan yang keenam melakukan prinsip resolusi, dan yang ketujuh investigasi opsi trilema, di mana saya harus memiliki opsi yang lain dalam menyelesaikan suatu masalah untuk mendapatkan kebijakan. Kemudian yang ketujuh yaitu membuat suatu keputusan. Dan yang kedelapan yaitu lihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Kemudian kapan saya akan menerapkannya, yaitu ketika saya menemui permasalahan yang berkenaan dengan suatu kasus dilema etika di sekolah. Sekian tadi analisis yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.